Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa berjumpa kembali di channel Sultan Maghrobi, yang dimana channel Sultan Maghrobi masih membahas tentang seputar keajaiban-keajaiban sholawat yang dimana sudah dirasakan oleh sebagian besar orang yang mengamalkan sholawat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin memberikan sebuah bocoran tips waktu yang sangat mustajab buat kita bersolawat, buat kita berdoa, buat kita meminta kepada Allah. Teman-teman, siapa lagi yang harus kita minta kalau tidak Allah? Kalau sesama manusia kita sering meminta kepada sesama manusia, maka manusia itu akan misal teman kita, misal sahabat kita, kalau kita sering meminta kepada beliau, maka teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita maka akan ilfil kepada kita. Lain halnya dengan Allah. Kalau Allah sering kita minta, maka Allah itu akan senang, teman-teman. Ud'uni astajib lakum. Mintalah maka akan aku berikan kepada kamu. Mintalah kepada aku, maka akan aku ijabah apa yang kamu minta. Maka lain dengan sesama manusia. Kalau sesama manusia, kalau kita sering meminta, maka akan, kalau bahasa Maduranya itu ya teman-teman, angok-ngokan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya temannya kira-kira ya, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Soalnya Al-Fakir masih belum lancar pakai bahasa Indonesia, tapi yang menonton channel ini kan rata-rata kebanyakan orang Indonesia, maksudnya bahasa umum lah teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik yang akan saya berikan, waktu yang sangat mustajab. Teman-teman, waktu yang paling mustajab untuk meminta kepada Allah akan saya bocorkan di channel ini. Soalnya saya sendiri sudah merasakan, saya sendiri sudah banyak merasakan keajaiban di waktu sore, teman-teman. Di waktu sore ini, teman-teman, kita menjelang maghrib itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Apapun yang kita hajatkan, kalau kita meminta kepada Allah di waktu sore mau menjelang maghrib, hampir terbenamnya matahari itu cepat dikabul, teman-teman. Kalau sampean tidak percaya, monggo silahkan diistiqomahkan. Saya itu bukan dulu ya, sekarang pun mendawamkan sholawat. Apapun yang saya itu hajatkan, alhamdulillah teman-teman, terpenuhi semuanya, tidak ada yang tidak terpenuhi oleh Allah. Kuncinya itu di waktu sore menjelang maghrib. Kalau Al-Fakir pribadi itu mengamalkan sholawat Nabi itu 1000 kali sebelum menjelang maghrib. Sholawat Jibril tidak apa-apa, tapi Al-Fakir mendawamkan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu 1000 kali. Biasa pertama kita Fatihah kepada Rasulullah, Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sallallahu wa salamuhu syai'ul Al-Fatihah. Biasa yang pertama ya, terus yang kedua kepada guru-guru kita, terus yang ketiga mungkin ada orang tua kita yang meninggal, kita bacakan Fatihah. Orang mungkin ya, meskipun orang tua kita tidak meninggal, teman-teman, kita sambungkan lewat Fatihah. Bukan ilah ruhi ya teman-teman. Kalau ilah ruhi itu sudah meninggal, kalau tidak meninggal sampean cukup wa khususon
kepada orang tua saya. Fatihah ini saya hadiahkan kepada orang tua saya. Al-Fatihah seperti itu. Terus yang terakhir, terserah kepada siapapun, mungkin ada sanak saudara, teman-teman sekalian, itu difatihain. Terus teman-teman, selepas itu kita harus dalam keadaan bersuci ya. Kalau kita minta kepada Allah yang sungguh-sungguh, jangan misal kita, kalau misal yang perempuan tidak memakai kerudung, membuka aurat, terus yang laki-laki pakai celana pendek, itu tidak sopan ya. Kalau kita benar minta sungguh-sungguh kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan sungguh-sungguh kepada kita apa yang kita hajatkan. Kita baca sholawat Nabi, selepas itu ya kembali lagi kita membaca sholawat Nabi 1000 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dengan kehusukan. Tapi yang pertama kita baca istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau bisa membaca istighfar itu 10 kali atau enggak 11 kali teman-teman. Baru setelah membaca istighfar, lalu kita membaca sholawat Nabi. Setelah membaca 1000 kali sholawat Nabi, kita tutup lagi dengan istighfar 10 kali, misalnya yang pertama 10, yang terakhir 10. Lalu setelah baca istighfar, kita berdoa kepada Allah apa yang kita hajatkan. Mungkin teman-teman butuh uang 50 juta. Itu insya Allah teman-teman, kalau kita dawamkan, insya Allah tidak sampai 40 hari atau tidak sampai 41 hari. Insya Allah kalau kita benar-benar, kalau kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah, insya Allah akan Allah kabulkan, akan Allah ijabahkan kalau kita benar-benar. Akan tetapi saya berpesan, tinggalkan dosa besar, tinggalkan dosa kecil. Yang harus kita ekstrimkan yaitu ibadah kita. Bagaimana caranya kita itu merayu kepada Allah. Kita istiqomah benar-benar, sholawat pokoknya